Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mu'adz bin Jabal ini dia punya sahabat bernama Mu'adz, sama-sama Mu'adz namanya, Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr. Ayah Mu'adz bin Amr ini kepala suku di kota Madinah, dan Mu'adz orang Madinah. Mu'adz ini dan Mu'adz yang temannya tadi orang Madinah, hidup di sekitar Masjid Qiblatain. Sekarang kalau kita ke umrah ada Masjid Qiblatain, itu kampungnya Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr. Dan ayah Mu'adz bin Amr, kawan Mu'adz bin Jabal, adalah kepala suku, namun masih di atas agama Quraisy. Di depan rumah ayah Mu'adz bin Amr ada patung, agak kecil, bukan patung besar, patung untuk rumahan. Di depan rumah itu diberi nama Lata, kalau tidak salah Lata, entah Manah entah Lata, intinya ada namanya, Manah atau Lata, wallahu alam. Intinya ada patung yang apa, yang disembah-sembah orang sekarang ya, seperti itulah kan orang yang menyembah patung, nampak nah, seperti itulah kira-kira, ada patung yang diagungkan oleh ayah Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Jabal sahabat karib Mu'adz bin Amr. Suatu hari mereka kompak, mau kita apakan patung ayah saya ini. Kata Mu'adz bin Jabal, kita kerjain patungnya. Lalu kemudian mereka berdua malam-malam nyuri patung itu, ngambil dari rumah Mu'adz bin Amr, lalu dimasukkan septic tank, comberan yang ada kotoran manusianya. Zaman kita namanya apa? Septic tank, tapi terbuka zaman dahulu. Tempat buang hajat umum, kemudian ada comberannya dimasukkan di situ. Pagi-pagi ayahnya keluar rumah, loh, mana Tuhan saya? Nggak ada. Ini mau diibadati, ini mau diagungkan, mau dimintai keberkahan hari. Nggak ada, nyari ketemu di comberan. Loh, kok di sini Tuhan saya? Diambil, dicuci, dibersihkan, diwangikan, taruh lagi. Subhanallah, Tuhan yang nggak bisa jalan diibadati manusia, nggak bisa mandi diibadati manusia. Nah, orang-orang ngasih makan ke Tuhannya. Kalau Tuhan diberikan makan oleh para hamba, siapa Tuhan itu? Harusnya Tuhan yang ngasih makan manusia. Tapi itulah, dia kasih makan Tuhannya, dia mengatakan Tuhannya memberi rezeki, padahal yang ngasih makan Tuhannya adalah dia, walaupun nggak dimakan juga oleh Tuhannya. Nah, sudah berjalan beberapa hari, diambil lagi malam, dimasukkan dalam comberan yang sama. Ayahnya keluar rumah, nggak ada, cari lagi, ketemu di tempat yang sama, cuci lagi, bersihkan lagi, wangikan lagi, taruh di tempatnya. Ketiga kalinya hilang. Ayahnya sudah tahu di mana tempatnya, tinggal menuju. Oh ya, di situ. Ambil, keluarkan, dia bersihkan lagi, taruh. Kali ini dia kasih pedang. Itu patung dikasih pedang, dikasih senjata. Kalau ada lagi yang ngerjain kamu, nih pedang. Ini cara ngidupin akal yang mati karena kesyirikan. Ini cara meruntuhkan, cara Mu'adz bin Jabal dan sahabatnya meruntuhkan bangunan kokoh kesyirikan di dalam logika. Bahwa ini tidak bisa apa-apa, kenapa ini yang disembah? Dia tidak mampu apapun, kenapa dia tempat kita menghadap? Walaupun dia adalah simbol kekuatan, simbol yang lainnya tak pantas batu kita tunduk-tunduk di depannya.
apalagi batu itu kita yang buat, kita yang memahatnya, nggak pantas. Namun karena sudah terlalu lama seperti itu, maka seolah-olah benar dan butuh dalil yang kuat untuk menghancurkan bangunan pemahaman syirik itu di dalam hati. Dan mulai logika sehat ayah Mu'adz bin Amr hidup. Ini Tuhan saya nggak bisa apa-apa, dibuang ke comberan. Oh, kasih pedang, suruh lawan. Bisa lawan nggak dia? Nggak bisa, batu nggak bisa ngelawan. Diapain aja ya, manut aja batu itu. Tapi mulai hidup logikanya. Tuhan yang selama ini dia agung-agungan di comberan 3 kali berturut-turut nggak ngelawan. Pasang pedang sama ayahnya di leher Tuhannya, besok lawan kalau ada orang macam-macam sama kamu. Itu mulai hidup tuh, fitrahnya mulai hidup, logikanya mulai main. Orang kalau akidahnya salah, logika mati. Logika mati. Secanggih apapun IQ-nya, sekuat apapun kecerdasannya, kalau sudah akidah, mati logika. Bagikan orang yang tidak punya akal sama sekali. Itulah nasib orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kali yang keempat, begitu dimasukkan ke comberan, diikat dulu pakai bangkai anjing. Mereka dapat bangkai anjing entah di mana, wallahu alam. Kemudian diambil kali yang keempat dan diikat 1 tali dengan bangkai anjing, masukkan comberan. Begitu kali yang keempat, ayahnya melihat nggak ada lagi Tuhannya, dia tahu di mana tempat Tuhannya berada. Pergi dia ke sana, dilihat Tuhannya, pedangnya sudah tidak bisa melawan. Ternyata di dalam comberan terikat 1 tali dengan bangkai anjing. Orang Arab nggak suka anjing. Dari dulu sampai sekarang. Dilihat Tuhannya sampai bangkai anjing, maka hiduplah fitrahnya luar biasa. Dia mengatakan, tidak mungkin Tuhanku terikat dengan bangkai anjing, berarti ini bukan Tuhan. Akhirnya masuk agama Islam dengan taktik jitu dari Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr anaknya sendiri. Sekarang dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayah daripada Mu'adz bin Amr bernama Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh. Dan kalau sudah ketua suku yang masuk Islam, itu cepat itu. Yang suku itu kalau ketuanya sudah masuk Islam, cepat ngikutnya. Nah,